warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kaum muslimin, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan nikmatnya kepada kita yang begitu banyak. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Adik-adik, larinya nanti dulu ya. Kemudian nikmat kesehatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya seperti waktu luang, dan yang paling agungnya salah satunya adalah nikmat diberikan kita istiqomah untuk belajar. Karena barakallahu fikum, sebab itu ada dua. Sebab itu ada sebab kauniyah dan sebab syar'iyah. Misal seperti ini. Orang secara kauniyah agar dia kenyang, maka dia mengambil sebab itu dengan makan. Seperti itu kan. Orang untuk punya uang, dia mengambil sebab kauniyah, yaitu dengan bekerja. Tapi ada sebab syar'iyah. Sebab syar'iyah itu yang berupa tuntunan langsung dari Allah. Bisa jadi orang itu punya uang gak kerja. Dari mana? Ya, warisannya akeh. Seperti itu. Kan bisa juga kan? Dia gak usah kerja, tapi duitnya banyak. Kenapa? Karena Allah memberikan keberkahan. Dengan sebab apa? Dia ditakdirkan menjadi ahli waris yang kaya raya dan yang lainnya itu kan bisa. Makanya sebab syariah ini adalah sebab tuntunan dari Allah. Misalnya dengan apa? Salah satu sebab rizki, sebab kita memiliki kelancaran dalam mungkin uang, dalam keturunan ataupun dan yang lainnya. Salah satunya adalah dengan ketakwaan. Salah satunya adalah dengan bermajlis ilmu. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, membaca hadis. Itu sebab juga untuk apa? Untuk kita mendapatkan rizki yang umum, bukan rizki hanya dalam konteks apa? Harta misalnya. Kan rizki bisa berupa kesehatan, berupa harta, mungkin keturunan, dan banyak sekali. Nah, makanya di situ ada dua sebab. Sebab kauniyah, yaitu hukum alam, namanya lapar ya makan. Ada sebab syariah yang itu tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak bisa dicerna dengan akal. Apa hubungannya? Sugih duite karo seneng ngaji. Ora masuk akal. Malah secara akal malah kudune sing wong seneng ngaji ora sugih. Kenapa? Waktunya tersisa untuk mengaji, ya kan? Seperti itu. Tapi barakallahu fikum, itulah ada sebab syar'i. Dan salah satu sebab syar'i adalah ini, untuk kita mendapatkan rezeki dalam konteks umum, itu di atas ketaatan, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis dan yang lainnya. Selain kita melakukan sebab syar'i ini, juga kita melakukan sebab kauni, yaitu mengambil hukum alam tadi, sebab hukum alam tadi. Nah, barakallahu fikum. Shalawat dan salam mari kita perpanjang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam.
Kita masih membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, sampai kita pada bab muraqabah. Bab senantiasa kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam hadis yang cukup panjang, itu hadis Jibril. Sampai kemarin Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan beliau bertanya tentang 3 hal. Tentang Islam, bukan 3 hal ya, tentang 4 hal sebenarnya. Tentang Islam, iman, ihsan, dan hari akhir. Nah, kita sampai pertanyaan Jibril tentang iman. Nah, iman itu ada 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman terhadap takdir. Nah, sampai kita pada rukun iman yang keempat sekarang, yaitu al-iman bir Rasul. Makanya beliau penulis rahimahullah taala, qauluhu wa rusulihi hadihi huwa ar-ruknu ar-rabi'u. Ucapan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rusulihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para rasul. Nah, ini adalah cabang atau adalah rukun dari 6 rukun iman yang keempat. Rusul itu secara bahasa adalah jamak dari rasul. Kalau rasul itu satu orang rasul, satu orang utusan. Kalau jamaknya para rasul namanya rusul. Kalau mereka manusia, berarti ada titik penting yang itu sangat mendasar. Apa yang sangat mendasar kalau dia adalah manusia? Tidak punya hak uluhiyah. Para rasul itu adalah bashar. Bashar itu manusia. Kalau manusia berarti tidak punya sifat uluhiyah. Uluhiyah itu ketuhanan untuk diibadahi. Berarti Rasul itu tidak boleh dituhankan dan tidak boleh diibadahi. Jangan mempersempit makna ibadah hanya dengan sujud, sholat, zakat, puasa, haji. Iya kan? Makna ibadah itu luas daripada itu, yaitu berdoa. Tidak boleh kita berdoa minta kepada Rasul. Tidak boleh. Karena Rasul itu hanya bisa memintakan kepada kita. Rasul tidak bisa untuk apa? Memberikan manfaat atau menolak mudarat. Tidak bisa. Makanya minta kepada para Rasul itu nggak bisa. Kalau menjadikan Rasul wasilah, itu bisa. Seperti itu. Misalnya kita meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad berdoa meminta kepada Allah agar misalnya dulu terjadi hujan seperti itu. Waktu beliau sedang khutbah itu kan ada datang orang Badui. Kemudian mengatakan bahasanya celaka Rasulullah. Kenapa? Nah, tanah kering, hewan ternak pada mati dan yang lainnya. Ud'ullaha lana. Mintalah kepada Allah untuk kami. Minta hujan seperti itu. Maka Rasulullah meminta hujan, belum selesai beliau berdoa, hujan sudah turun seperti itu. Pekan depannya datang lagi. Celaka Rasulullah, celaka. Kepriwe maning, jadi njaluk hujan wis sedewangna hujan malah banjir. Jadi udahnya pas nang biasane aku ya. Akhirnya Kanjeng Nabi ndonga yaitu agar hujannya itu tidak tepat di tempat itu, tapi di hawalaina, di sekitarnya saja, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW tidak bisa mendatangkan hujan, tidak bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat, tapi beliau bisa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doanya terijabah. Itu. Makanya di sini yang catatan penting bahwasanya para Rasul adalah manusia. Poin daripada mereka manusia berarti mereka tidak punya sifat ketuhanan sama sekali. Baik secara zatnya itu sama sekali nggak ada.
nggak ada kaitannya dengan Allah itu para rasul. Dalam artian zatnya, bukan anaknya, naudzubillah, bukan istrinya atau bukan apa seperti itu. Sebagaimana yang diklaim oleh agama sebelah, bahwasanya Isa itu adalah ibnullah, anak lelakinya Allah Subhanallah, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sangkakan kepadanya. Nah, alladzina arsalahumullahu ilal khalqi wa ja'alahum wasitatan bainahu wa baina ibadihi fit tablighi syara'ihi. Jadi Rasul adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada para hambanya dan menjadikan para rasul ini sebagai apa? Perantara antara Allah dan para hambanya untuk menyampaikan syariatnya itu. Jadi Rasul itu adalah perantara, penghubung yang menghubungkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan para hambanya untuk menyampaikan risalah. Risalah itu syariat, aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Ya, jadi di sini ada poin yang penting. Memang para rasul itu adalah bashar itu manusia, maka tidak punya sifat ketuhanan. Tapi dalam satu sisi lain mereka juga punya keistimewaan. Karena apa? Para rasul alaihi salatu wassalam itu makhluk pilihan yang Allah pilih untuk menghubungkan antara manusia dengan Allah dalam menyampaikan syariatnya. Makanya itu penting. Ada 2 poin penting tatkala kita mengimani para rasul. Annahum basyarun la yu'badun. Itu yang pertama. Mereka itu manusia, maka tidak boleh diibadahi. Tapi annahum rusulun la yukadzabun. Mereka itu para rasul. Iya betul, mereka sama-sama dengan kita manusia, tapi tidak boleh kita menyamakan diri kita dengan mereka. Mereka itu para rasul. Kalau para rasul apa haknya? La yukadzabun. Tidak boleh didustakan apa yang mereka bawa itu. Jadi itu ya, 2 poin penting. Nanti orang itu ada terjatuh pada salah satu dari sini. Ada yang berlebihan seperti kaum Nasrani, sehingga apa? Menjadikan para rasul, termasuk Rasul Isa-nya itu sebagai apa? Ketuhanan, sebagai Tuhan. Na'udzubillah. Ada yang kebablasan. Para rasul itu digapai biasa pada bala. Seperti siapa? Yahudi. Bahkan rasulnya dibunuh coba. Enggak setuju dengan syariatnya, dibunuh coba. Didustakan biasa kalau didustakan. Sampai dibunuh rasulnya coba. Subhanallah. Maka jangan kita kaum muslimin itu di pertengahan. Tidak seperti kaum Nasrani yang berlebihan terhadap Isa ibnu Maryam, naudzubillah, dianggap sebagai anak Tuhan. Dan tidak seperti orang Nasrani yang suka ngeyel, mendustakan, bahkan membunuh para rasulnya. Kita mengatakan Nabi kita Muhammad dan para rasul yang lain alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah manusia, tidak punya sifat ketuhanan, tapi mereka adalah makhluk pilihan yang harus dimuliakan, dihormati, ditaati, dan yang lainnya. Seperti itu. Nah, itu poin yang penting. Ada 2 penting tadi. Basyarun la yu'badun wa rusulun la yukadzabun. Manusia yang tidak boleh diibadahi, tapi mereka para rasul yang tidak boleh didustakan. Nah, kemudian wahum basyarun khuliqu baina abin wa ummin ila Isa bin Maryam. Mereka itu para manusia yang diciptakan dengan wasilah perantara sebab bapak dan ibu, kecuali Isa. Tidak ada bapaknya. Kok Adam nggak disebutkan? Karena Adam itu bukan rasul. Adam itu adalah nabi. Jadi ada perbedaan antara nabi dan rasul. Para ulama sebagian menyebutkan misalnya nabi itu manusia yang diwahyukan kepadanya wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya.
Adapun Rasul adalah manusia yang diwahyukan kepadanya wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya tadi. Yaitu sebagian ulama membedakan antara Nabi dan Rasul seperti itu. Makanya di sini Syekh Utsaimin tidak memasukkan Nabi Adam alaihissalam sebagai Rasul, tapi sebagai apa? Nabi saja. Makanya yang lebih mulia siapa? Nabi atau Rasul? Rasul. Karena setiap Rasul pasti Nabi, tapi belum tentu setiap Nabi Rasul. Makanya kan Khidir misalnya seperti itu, alal qauli rajih, menurut pendapat yang rajih itu Nabi. Makanya dia nggak diwajibkan untuk menyampaikan wahyu yang dia terima seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul tujuannya apa? Itu. Tujuannya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya dan untuk menegakkan hujjah. Menegakkan hujjah itu menjadi saksi. Maksudnya begini. Allah Subhanahu wa taala kan menciptakan kita. Dan dia punya maksud dalam penciptaan kita manusia, yaitu untuk satu tujuan, beribadah saja. Yang konsekuensinya yang mentaati dan beribadah kepada Allah, Allah nanti masukkan ke surganya dengan rahmatnya. Konsekuensi yang kedua adalah yang mendustakan, mengkufuri, memaksiati Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan ke neraka. Kayak masukkan ke surga sih enak, nggak ada masalah. Memasalahkan yang masukkan ke neraka. Mereka kan disiksa dengan siksa yang sangat pedih. Tentu mereka nggak terima, iya kan? Tiba-tiba sekarang jangan kita berbicara akhirat terlebih dahulu, dibicara di dunia. Tiba-tiba antum dipukul, pasti antum nggak terima, iya kan? Tiba-tiba nggak apa salah saya dipukul, atau rumah antum disita. Kok rumah saya disita, kenapa? Iya kan, akan bertanya. Atau naudzubillah sampai yang ekstrim, misalnya anaknya dibunuh, disiksa sampai dibunuh, tentu nggak akan terima. Nah sekarang bukan anaknya, bukan istrinya, dirinya sendiri disiksa di akhirat dengan dimasukkan ke neraka. Tentu orang itu nggak akan terima, ya kan? Nah, tapi mereka akan menerima tetap. Kenapa? Karena mereka sadar dia masuk ke neraka itu betul-betul salah dia. Di dunia sudah diperingatkan. Siapa yang memperingatkan? Rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 163 sampai 165, rusulan mubasyirina wa mungdirin. Para rasul tadi tugasnya adalah mubasyirin, memberikan kabar gembira, wa mungdirin, dan juga memberikan peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, agar manusia tidak punya alasan lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah diurusannya para rasul. Kan mereka seandainya, naudzubillah, orang kafir dimasukkan ke neraka, mereka misalnya mau protes, ya Allah salah apa saya dimasukkan ke neraka? Loh, salahnya banyak banget. Kan di dunia dulu itu kamu itu suruh beribadah, beriman kepadaku, malah apa? Mabok-mabokan, madon-madonan, judi, riba dan yang lainnya, nggak mentaatiku. Loh, aku kurang ngerti. Rusul menjadi saksi. Rusulan mubasyirin wa mungdirin. Para rasul itu diutus untuk memberikan kabar gembira dan memperingatkan. Sudah memperingatkan para rasul, ya tidak? Nanti kalau mereka protes, tinggal Allah mendatangkan rasul. Saya sudah menyampaikan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala haji wada, Rasulullah SAW berkata, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah bersaksikanlah, ya Allah bersaksikanlah, ya Allah bersaksikanlah
qad addaitul amanata. Saya sudah menyampaikan amanah yang dibebankan kepadaku, yaitu apa? Tablighu risalah. Menyampaikan risalah syariat. Iya kan? Siapa yang dari makhluk dunia ini yang enggak tahu Islam coba? Siapa yang enggak tahu coba? Siapa yang enggak tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang enggak tahu Allah Subhanahu wa taala? Tapi apakah mereka semuanya beriman kepada Allah dan Rasul? Tidak. Salah sama. Salah deh. Makanya mereka tidak punya hujah. Hujah itu alasan di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Seperti itu. Makanya itu hikmah diutusnya para rasul salah satunya adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah dan juga untuk menegakkan alasan, menegakkan bukti. Kelak kalau mereka protes, Allah sudah punya bukti. Salah satunya adalah para rasul. Seperti itu. Makanya di sini pentingnya kita itu salah satu mengambil pelajaran dalam urusan duniawi misalnya, kita itu perlu sekali punya bukti dalam setiap perkara. Apalagi zaman sekarang kaum muslimin dan muslimat, yang mana orang-orang itu lebih tertutup dengan hawa nafsu daripada keimanan. Kalau nggak jelas dicatat, kalau kita nggak punya bukti, jangankan yang punya bukti, jangankan yang nggak punya bukti, yang punya bukti aja kadang masih dikalahin kok, iya tidak? Betapa banyak sekarang sudah punya sertifikat, sudah punya, tiba-tiba ada orang punya sertifikat sama, iya kan? Bisa-bisanya satu tanah sertifikatnya dua sertifikat loh itu loh, bukan petok atau apa itu SPPT, bukan sertifikat ini bisa satu tanah sertifikatnya dua. Apalagi yang nggak punya sertifikat, aduh, seperti itu. Termasuk sekarang misalnya apa hak nama itu kan, haki itu kan, coba. Misalnya, yang terakhir itu yang agak terkenal itu Bensu apa? Bensu ya, yang produk ayam itu ya. Itu kan bisa kayak gini. Antum lihat ada usaha kelihatan besar, dia belum punya apa? Hak paten, antum bikin nama. Nanti antum bisa apa? Menutup hak menutup usaha itu, maksudnya untuk tidak menggunakan nama itu. Kenapa? Karena saya sudah punya sertifikat nih, sudah dihak patenkan ini nama saya. Kan itu Bensu kalah, ya kan? Dan dia harus membayar, membeli itu miliaran itu. Nah sekarang antum pengen usaha yang menjanjikan, itu antum itu cari ke Purwokerto itu, misalnya ada bakso Wandi, nah itu ya. Itu belum dipatenkan, antum bikin majukan ke haki itu untuk mematenkan nama apa? Bakso Wandi. Nanti apa? Bikin itu suruh tutup ganti nama gitu. Kan bisa seperti itu sekarang. Nah seperti itu. Maka perlu sekarang adalah apa? Bukti itu. Makanya kita hidup sekarang itu di zaman yang manusia itu tertutup mata hatinya karena salah satu sebab yaitu fitnah dunia, ujian dunia. Maka perlunya kita apa? Membuat bukti dalam setiap hal. Nanti jadi nggak ribut, atau kalau ada keributan kita tidak kalah. Salah satunya yang sering perangnya yaitu patok, gitu kan, sertifikat dan yang lainnya. Maka dijelaskan itu, ditegaskan. Ini apa sih? Ini jual beli atau wakaf atau hibah atau pemberian atau waris, itu kan dijelaskan, akadnya dijelaskan, jangan biarkan. Nanti kalau dibiarkan ya bisa menjadi sumber keributan. Nah, jadi itu salah satu hikmah diutusnya Rasul sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti bagi Allah besok di hari kiamat kalau ada manusia atau makhluk baik dari jin ataupun manusia yang protes kenapa saya disiksa. Nah, dan mereka para rasul itu sangat banyak. Awaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bukan Adam ya, karena tadi sudah kita sampaikan kalau Adam itu adalah nabi. Yang rasul yang pertama adalah Nuh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Inna auhayna ilaika", sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'di, dan para nabi yang setelahnya. Begitu juga dalil yang menunjukkan bahwasanya Nuh alaihi salam itu awal rasul adalah hadis syafaat yang mana nanti pada hari kiamat itu manusia itu datang kepada Nuh fayaqulun, kemudian para manusia itu berkata karena minta syafaat, ya Nuh anta awwalur rusuli ila ahlil ard, wahai Nuh kamu itu rasul yang pertama untuk penduduk muka bumi. Nah, dalam hadis Bukhari ini jelas sekali bahwasanya ditetapkan Nabi Nuh alaihissalam itu adalah rasul yang pertama. Dan rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salah satu dari bapak-bapak kalian, akan tetapi beliau adalah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi atau nabi rasul yang terakhir. Itu. Nah, jadi itu yang harus kita imani, bahwasanya rasul yang pertama adalah Nuh dan rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan kita diwajibkan untuk mengimani seluruhnya. Makanya ada kisah, walaupun kisah ini masih dipertanyakan kesohihannya, katanya ada orang Nasrani yang protes, tanya kepada seorang syekh, wahai syekh, enak bener ya dalam syariatnya kalian, kenapa? Karena laki-laki kalian, itu kaum muslimin yang laki-laki, itu boleh menikahi perempuannya kami, yaitu perempuan ahli kitab, itu boleh. Walaupun kalau bisa dihindarilah, yang enak yang sama-sama seagama aja. Kalau laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab itu boleh. Belum ahli kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani, itu boleh. Dan kemudian mereka yang orang Kristen ini bilang lagi, tapi kok kita malah nggak boleh menikahi apa? Laki-lakinya maksudnya nggak boleh menikahi muslimah, yaitu perempuan muslimah, itu nggak boleh. Jadi di sini pelajaran penting bahwasanya wanita muslimah haram dan tidak boleh menikah dengan orang Kristen atau orang Yahudi. Makanya orang Kristen tadi protes, enak bener wong lanang Islam oleh nikah wong wadon Kristen, tapi wong lanang Kristen ora oleh nikahi wong wadon muslim. Apa jawaban syekh ini? Dia mengatakan, iya, wong aku ngimani Nabi Isa, Nabi Musa dan seluruh para nabi, narika orang ngimani Nabi Nenyong, Nabi Muhammad. Pengen kaum muslimah pengen nikah dengan wanita muslimah, ya udah imani Nabi Muhammad, mau enggak? Gitu kan. Seperti itu. Makanya itu. Jadi nggak boleh seorang muslimah dia menikah dengan orang kafir. Tapi orang muslim laki-laki boleh menikah dengan perempuan kafir yang ahli kitab. Walaupun dihindari itu lebih baik. Nah, kemudian begitu juga wajib bagi kita yang masih berkaitan dengan iman kepada para rasul ini adalah an nu'mina annama min ummatin illa arsallahu ilaina rasulan, bahwa setiap umat itu tidak pernah kosong dari namanya rasul. Nah, walaqad ba'atsa fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu ada rasul. Ani'budullaha wastanibut taghut. Mereka para rasul ini memerintahkan kepada umatnya untuk beribadah kepada Allah SWT semata dan menjauhi tauhid, yaitu sesembahan selain Allah.
Jadi makanya ar-rusulu dinuhu wahid wa syara'i'uhu mukhtalifah. Rasul itu agamanya satu, akidahnya satu. Semua rasul mau dicari dalam semua kitab itu pasti akan memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beda apa? Syariatnya. Syariat itu tata caranya. Bisa jadi zamannya Nabi Musa itu dibolehkan syariat yaitu mengumpulkan kakak beradik dalam satu pernikahan tatkala semuanya masih hidup. Maksudnya, nah ini menunjukkan poligami itu adalah asal syariat. Di semua syariat itu ada. Bahkan poligami itu adalah dahulu itu sebagai lambang kedudukan sosial. Seperti itu. Semakin seorang laki-laki itu istrinya banyak, maka menunjukkan bahwa semakin laki-laki itu status sosialnya tinggi. Dan itu benar. Karena nggak mungkin orang yang bisa memiliki istri banyak kecuali pasti dia punya kelebihan. Minimalnya kelebihan mengatur, memimpin, iya kan? Sekarang kan cemen semua itu. Itu jadi ya. Sekarang satu istri aja kita kalah sama istri kadang, iya kan? Satu istri yang merengut, marah, lektek, seperti itu. Apalagi dua istri, aduh gitu kan. Dan sekarang sangat jarang. Karena memang menunjukkan sekarang itu rujulah. Di laki-lakinya iya, tapi sifat kelaki-lakiannya itu tidak seperti dulu. Ya, seperti laki-laki iya, secara kelamin laki-laki, tapi secara kesifatan sebagai seorang laki-laki itu sekarang jarang. Rijal war rujulah itu syai'an mukhtalifan. Dua perkara yang berbeda. Rijal itu adalah kemaluannya saja, yaitu laki-laki. Tapi sifat laki-lakinya itu nggak ada. Panas seperti itu pada bubuk, ngarit gatel era gelem seperti itu. Misal seperti itu. Kon pahal ya, gula bedan. Itu bukan rujulah, walaupun dia rijal. Dia laki-laki, tapi tidak punya sifat laki-laki. Karena sifat laki-laki itu adalah qawwam. Dia itu memimpin, mengayomi, menafkahi, melindungi, dan yang lainnya. Sekarang malah nunsewu. Sing wadon dadi TKW, sing lanang ngomong anak. Iya kan, ngomong bocah kan. Na'udzubillah. Dunia kebalik. Makanya sampai ada sinetron dunia kebalik. Itu kan gambaran realita yang ada di masyarakat. Memang ada itu. Walaupun ya namanya sinetron dibumbui lebih manis karena untuk hiperbola itu kan. Tapi realitanya memang ada. Wong lanang ngomong bocah, wong wadone sing kerja ning yang buning pasar, bu jadi PNS, bu jadi rumah sakit dan yang lainnya seperti itu kan. Wong lanangnya ongkang petan sisan kang. Paribasane kan. Sing wong lanang pada petan, sing wong wadon pada ongkek gitu. Subhanallah. Itu memang sudah. Nah, jadi itu bahwasanya apa? Semua umat itu pasti ada rasulnya, karena untuk menyampaikan akidah yang paling urgent, yaitu apa? Untuk beribadah kepada Allah. Sama. Yang bedanya adalah syariatnya. Seperti tadi syariat Nabi Musa diizinkan untuk apa? Menikahi kakak beradik walaupun masih keduanya hidup. Kalau di syariat kita nggak boleh, untuk menjaga perasaan. Seperti itu. Jangankan yang kakak beradik, sing busa apa wonge bisa apa? Perang gitu kan. Apa mana kakak beradik pedot seduluran temenan gitu kan. Seperti itu. Nah, barakallahu fik. Jadi ini, makanya syariat itu tadarujan. Tadarruj itu bertahap, disempurnakan. Seperti itu. Sampai turun kepada syariat kita, syariat yang sempurna dan paripurna. Sudah, ini syariat yang paling cocok, paling layak, paling mudah. Bayangkan, kalau sholat kita itu adalah 50 kali sebagaimana umat terdahulu. Itu luar biasa.
salat ping 5 waktu we berbolong-bolong. Apa maning ping 50 bayangna. Salat ping 5 waktu dela-dela adan jeruk iki adan zuhur wis adan asar. Ya Allah itu. Itu masih 5, bayangin kalau 50 24 dibagi 50 50 20 ya. Berarti berapa? Setengah jam sepisan adan. Subhanallah. Coba bayangkan kalau setengah jam sepisan adan geger wong Banjarsari. Iya kan? Ngadan ping 5 be. Terus sing tekambu sepira ora. Apa maning nek adane apa? Setengah jam sepisan. Adan maning aduh. Subhanallah. Makanya itu. Ya Allah ya Rabb. Kita itu umatun marhumah. Kita itu umatnya Kanjeng Nabi, umat yang diolas asih, dikasih sayang itu. Kasih sayang luar biasa. Deman. Tapi kadang wong demanan akhirnya ngelunjak. Wis deman, puasa ya setahun sepisan, ora wisol. Ora wisol kok ora nyambung. Maksudnya ya puasa sekang subuh geduk maghrib. Ora 12 geduk subuh maning. Bayangna, 12 geduk subuh maning aja. Dulu itu puasa seperti itu, puasa salah satu puasa wisol, 12 gitu. Sahur maning ya, mangane sepisan tok aja. Ora gula besean. Salat ya cuma 5 waktu. Zakat ya cuma 2,5%. Haji ya mung sepisan. Klambine kenang najis ya dicuci. Dulu kalau bajunya kenal najis itu dipotong. Harta rampasan perang haram, harus dikumpulkan di tanah lapang kemudian disambar oleh api. Kalau sekarang harta rampasan perang halal, seperti itu, masya Allah. Tapi kadang kayak gitu, saking demane kadang malah ngelunjak. Itu mudahna 5 kali, malah munglakokna 3 kali. Bahkan ana sing apa? Babar blas minggu sepisan. Jemuan entok. Bahkan ana sing ora jemuan acan. Mungane setahun sepisan. Astagfirullah. Ayo kenane sing umat Kanjeng Nabi. Seperti itu. Astagfirullah, seperti itu. Kemudian yang berkaitan dengan iman kepada para rasul yaitu salah satu yang berikutnya itu an-nusaddiqa bikulli ma akhbarat bihi rusul. Kita membenarkan segala sesuatu yang dikhabarkan oleh para rasul selama penukilannya benar. Kalau Al-Qur'an seperti itu sudah karena diriwayatkan secara mutawatir, jam'un an jam'in. Seperti itu. Adapun hadis nanti kalau hadisnya sahih atau hasan maka kita terima. Tapi kalau hadisnya maudhu, mungkar atau dhaif seperti itu maka kita tidak menerimanya. Nah, jadi seperti itu, harus membenarkan apa yang dikhabarkan oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu yang berkaitan dengan apa? Iman kepada para rasul. Berikutnya, yang kelima adalah beriman dengan hari akhirat, hari akhir. Wa tu'minu bil yaumil akhir. Yang kelima, engkau beriman dengan hari akhir. Hari akhir dikatakan hari akhir limada li'annahu la yauma ba'dahu. Karena sudah tidak ada hari setelahnya. Maksudnya enggak ada kematian sudah. Enggak ada kehancuran. Orang sekarang hidup itu ada akhirnya. Yaitu kematian. Itu banyak-banyak mengingat kematian ya. Jadi kalau kita di dunia ini dilimpahkan nikmat yang sangat banyak, jangan lalai. Karena pasti kita akan apa? Mati dan mempertanggungjawabkan nikmat tersebut. Dan sebaliknya, kalau di dunia ini kita sedang diuji dengan ujian yang mungkin berat sekali, tenang, ada batasnya, yaitu kematian. Seperti itu. Ya wis ujian
Puncaknya ujian adalah apa? Mati. Tapi kita kalau dalam hidup, dalam diuji ini kita masih taat, pasti kita akan mendapatkan nikmat. Kan seperti itu. Adem akhirnya loh. Misalnya sing lanang mung nafkahi sedina 20.000. Sabot gitu kan. Apa-apa wis duit, mung geni karo gas. Apa wis kudu tuku. Tanah itu secara pada duit, ya. Cowel bae kudu tuku di warung seperti itu kan. Apa duit zaman siki. Belanjane mung duit pira? 20.000 iku. Pada bahasane nggo tuku beras bae wis. Beras karo lengah entong. Diuji seperti itu. Kekurangan apa? Rizki dan yang lainnya seperti itu, maka ya ingat aja, lah apa-apa lah. Dalam artian ya separah-parah ujian kan mati gitu kan. Pol-pole orang yang madang, ujung-ujungnya kan apa? Mati kan. Nah, kalau mati kan sudah selesai. Tatkala kita sabar dalam ujian tadi, kan surga. Kan seperti itu. Akhirnya kan enak. Seperti itu. Ya akhirnya mending lah menjadi pereda, walaupun ya mungkin tetap abot bae lah, sedina 20.000 abot bae lah, kayak apa ya. Tetap mumet lah ya ibu-ibu ngomong. Seperti itu. Tapi mending gitu loh. Ya anak remeh gitu kan. Ya alhamdulillah asik kayak gitu. Undene is bener-bener langka, ngasih mati misalnya. Tapi kita masih apa? Di atas Islam, sabar tadi, menerima ketentuan tadi, ya surga insya Allah. Insya Allah tahqiqan. Insya Allah, tapi yang pasti. Man kana akhiru kalami la ilaha dakhalal jannah. Seperti itu. Jadi itu. Banyak-banyak kita mengingat kematian yang tujuannya tadi. Kalau kita dalam gelimang nikmat di dunia ini, kita tetap mikir, ini semua itu akan ditinggalkan, dan ini semua akan ada bertanggung jawaban. Dan sebaliknya kalau kita diuji dalam kesempitan, kita akan mengakui bahasanya ini semua ada batasnya dan ada puncaknya, itu kematian. Kalau kita masih dalam keimanan, pasti kita akan mendapatkan ampunan dan nikmatnya Allah. Nah, itu beriman terhadap hari akhir. Dan beriman pada hari akhir itu salah satunya adalah beriman dengan fitnatul qabri, pertanyaan ujian kubur. Jadi kalau manusia itu mati, maka nanti akan didatangi oleh dua malaikat, kemudian mengujinya. Ujiannya Masya Allah, itu sudah dibocorkan. Soalnya itu sudah dibocorkan. Gak cuma soalnya, tapi juga apa? Jawabannya. Subhanallah. Soalnya seperti telu, udah dibocorkan, plus jawabannya kurang apa? Emane Gusti Allah. Soalnya apal kabeh man robuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Semua orang di dunia yang muslim insya Allah lanyah. Rabbi Allah wa dinul Islam wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah. Tapi ingat, yang di alam kubur nanti itu adalah yang hakikat. Yang hakikat itu maksudnya yang terlisankan dan juga yang teryakini dan teramalkan. Itu. Kenapa? Karena ada orang yang di dunianya itu luar biasa pahamnya, tapi dia tidak meyakini kebenarannya, tidak membenarkan secara hatinya. Bahkan dia mungkin mengamalkannya, mengamalkan iman, mengamalkan Islam, tapi hatinya mendustakan. Siapa mereka? Orang munafik. Iya kan?
Orang munafik dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia salat, zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Tapi kan hatinya tidak pernah membenarkan itu. Makanya tetap saja dia pintar banget la ilaha illallah, hafal di dunia. Tapi di alam kubur tidak akan pernah bisa menjawabnya. Padahal di dunia hafal. Bahkan mungkin melakukannya, tapi hatinya menolak. Maka di akhirat itu yang menjadi bisa untuk menjawab adalah yang Islam secara hakikat. Yaitu hakikat tadi, dia betul-betul hatinya Islam, lisannya mengucapkan Islam, amal tubuhnya juga melakukan syariat Islam. Itu barakallahu. Jadi itu salah satu iman kepada hari akhir, yaitu kita beriman dengan apa? Pertanyaanku kubur, kemudian ada nikmatku kubur, ada azabku, ada azab kubur, kemudian ada haud. Haud itu telaganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita ke masyar, padang masyar itu kita ke telaganya Rasul. Kalau yang minum sekali saja tidak akan pernah merasakan haus. Dan itu nanti ada yang diusir seperti itu, yaitu mereka yang itu masih umatnya, tapi melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian ada padang mahsyar, kemudian ada apa? Hisab, perhitungan. Kemudian ada apa? Sirat, jembatan. Kemudian ada apa? Surga dan neraka. Yang akhirnya kalau sudah semua penduduk surga dimasukkan ke surganya dan semua penduduk neraka dimasukkan ke nerakanya, maka didatangkan apa? Kematian dan dibentuk dalam bentuk domba, dan kematian itu disembelih. Berarti kematian mati. Kematian mati. Berarti gimana? Nggak ada mati, karena sudah mati kematiannya. Berarti sudah nggak ada kematian. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para penduduk surga, khuludun wala maut, kekal, nggak ada mati lagi. Makanya mereka bahagianya tambah bahagia. Di surga bahagia iya, tapi kan kalau nggak kekal kan eman-eman, iya kan? Bisa seneng-seneng kayak gitu, bulannya mau apa? Mati, iya kan? Ternyata apa? Allah menambahkan, ya boleh, ya nggak apa-apa. Allah menambahkan kebahagiaan bagi penduduk surga dengan apa? Dimatikannya, dibunuhnya, disembelihnya kematian. Dan penduduk neraka sebaliknya, itu sedih, takut, petaka di atas kesedihan, di atas petaka. Kenapa? Sudah begitu susah, ternyata tidak ada akhir daripada kesusahan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu. Makanya ikhwan barakallahu fikum, dalam hidup yang singkat ini tidak ada pilihan kecuali kita betul-betul apa? Mengikuti syariat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang-kurang istilah apa-apalah daripada naudzubillah mencicipi naudzubillah itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya siapa sih ora kepengin duwe modal akeh. Iya kan? Pengen modal akeh, pengen dipakeri ya Mas. Seperti itu pakeri nang kene-kene ana. Ya kabeh kepengin. Tapi kadang enggak terbentur dengan modal, aja khilaf, aja melakukan apa? Larangannya Allah, misalnya dengan riba dan yang lainnya seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.